Salam Bapak Ibu. Ada sukacita? Tuhan selalu menyertai setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan saya yakin ketika keluh kesah kita itu dinyatakan dan disampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan menampung kirbat-kirbat air mata kita, dan Tuhan akan memberikan tetesan air mata kebahagiaan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Saya sangat kagum dengan iman dari Pak Rindu. Kiranya Tuhan memberkati Pak Rindu dan Ibu dan anaknya Noel, selalu diberkati, dikuatkan, dan kesaksian ini menguatkan kita semua bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini kita akan belajar sharing firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 100. Mazmur 100. Kalau ada bangku kosong katanya yang di depan tolong diisi katanya, kata pengumuman ya. Saya hanya mengulangi apa yang disampaikan oleh pengumuman. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur 100. Ayatnya sangat pendek, 1 dan 5. Hitungan ketiga kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Pujilah Allah. Mazmur 100. Ya, kita mulai dari perikopnya 1, 2, 3. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kami, yang mati, bangkit pada hari ketiga, 40 hari lamanya di bumi, memberitakan bahwa Dia Allah yang hidup dan menghidupkan setiap orang yang percaya, dan iman yang mati menjadi hidup oleh kesaksian Tuhan kami yang hidup. Dia bangkit, dan kami pun orang percaya bangkit oleh iman percaya kami di tengah persoalan dan tantangan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu yang kami terima cuma-cuma, yang sudah menyelamatkan kami, memindahkan kami dari binasa menuju hidup yang kekal. Iman kami setia sampai pada akhirnya Engkau menjemput kami, dan kami dapat bersama-sama satu perjamuan dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati seluruh jemaat yang luar biasa setia kepada Engkau. Anugerah damai sejahtera-Mu datang ke dalam kehidupan mereka dan mewarnai kehidupan mereka dengan kasih sayang, dengan damai sejahtera, dengan pertolongan dan pemeliharaan yang sempurna bagi setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Pendeta Pastor Herman Rudo bersama Ibu Risa dan keluarga besarnya yang ada di luar negeri. Tuhan memberkati hamba-Mu yang setia ini. Tuhan pakai di masa usianya yang sudah cukup sepuh. Tuhan pakai keluarganya, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupnya, dan mengembalakan kawanan domba dengan setia sampai hari ini. Tuhan memberkati panatua, majelis gereja, kelompok-kelompok sel, dan semua pengurus gereja di tempat ini, semua dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan membawa korban syukur kami kepada Tuhan, yaitu kami sendiri sebagai korban syukur yang pertama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu hamba yang menyampaikan isi hati-Mu, kiranya Roh Kudus yang berbicara, Tuhan sendiri yang berbicara. Di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Orang percaya sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat Mazmur 100 ini sangat singkat, hanya 5 ayat. Tetapi 5 ayat ini dibagi menjadi 2 bait. Bait pertama ada 1 dan 3, bait kedua adalah 4 dan 5. Semua bait itu berbicara tentang undangan orang percaya untuk menyembah Allah dengan hati yang bersuka dan mengesampingkan kekhawatiran dan masalah serta tantangan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat Mazmur ini tanpa disebut siapa penulisnya. Kalau kita membaca keseluruhan dari Mazmur, 150 pasal Mazmur, rata-rata itu disebut siapa. Tetapi Mazmur 100 ini sebetulnya ditulis oleh Raja Daud, Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, hampir setiap Mazmur kalau Daud yang menulis, ditulis namanya Mazmur Daud. Tetapi Mazmur 100 sepertinya ada sedikit hidden, tersembunyi, tidak menulis namanya. Tetapi sesungguhnya Raja Daudlah yang menulis Mazmur 100. Tulisan Raja Daud ini menginspirasi orang Yahudi. Setiap mereka merayakan upacara, mereka selalu menyanyikan lantunan puisi Mazmur yang dinyanyikan oleh Daud. Dan pada saat mereka menghadapi masalah dan tantangan, lagu ini mereka nyanyikan. Karena ketika Daud menulis Mazmur ini, bukan Daud dalam keadaan biasa-biasa atau dalam keadaan aman-aman saja. Tidak, seperti kesaksian hambanya yang setia, Pak Rindu. Sebetulnya Daud ini punya tantangan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan itu berbicara Daud seorang raja, hebat, gagah perkasa, ahli strategi, cerdas, jenius. Tetapi dia juga seperti kita yang menghadapi persoalan di dalam hidup, tantangan yang dalam hidup, tetapi tidak melewati waktu-waktunya dengan Tuhan. Itu bedanya Daud dengan orang-orang pada zaman itu. Nah, Daud menghadapi masalah tidak sedikit, mulai dari mertuanya. Setelah dia menjadi raja, dia mengalami satu pengkhianatan yang dilakukan oleh penasehat setianya, Ahitofel, yang sudah dianggapnya sebagai ayahnya, boleh dikatakan Tuhan kedua setelah Allah yang dia sembah, itu mengkhianati di akhir hidupnya. Membuat anaknya Absalom mengkhianati dia, mengamcuri tahta, dan bahkan anaknya sendiri meniduri anak perempuan dari istri yang lain. Pengkhianatan demi pengkhianatan, keluarga yang hidupnya kacau, kerajaan yang banyak tantangan, itu dihadapi oleh Raja Daud dengan bertubi-tubi. Hari-harinya penuh dengan tantangan, hari-harinya penuh dengan pergumulan. Tetapi di tengah tantangan dan pergumulan Daud, seorang raja besar itu, sepanjang pagi dia akan bangun menyembah Tuhannya. Sepanjang siang dia akan menghadap Tuhannya, berkiblat ke timur, di mana tabut bait Allah ada. Dia memuji Tuhan. Malam sebelum tidur dia mengangkat tangan dan berlutut, kepalanya sampai kepada lantai. Dia berseru kepada Tuhannya. Ketika dia berkata, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi." Apakah pada saat itu Daud betul-betul di dalam keadaan yang sangat-sangat santai, sangat-sangat bahagia, sangat sukacita? Tidak. Ketika dia bernyanyi bersorak-sorak bagi Tuhan hai seluruh bumi, dia di dalam keadaan tekanan yang luar biasa, stres dan depresi yang luar biasa. Tetapi di dalam keadaan stres dan depresi itu, dia tetap bangkit dan dia berseru, hanya Tuhan. Daud tahu dia raja, pemimpin besar bangsa Israel pada saat itu, boleh dikatakan sebagai negara adik kuasa. Tetapi dia tahu bukan dia raja sebenarnya, walaupun dia punya kekuasaan, punya tentara dan kereta kuda, punya kas negara yang luar biasa, punya wibawa dan kuasa otoritas wewenang yang luar biasa. Dia tahu dia bukan raja. Raja sesungguhnya adalah Allah yang memimpin bangsa Israel. Dia hanya mempercayakan dirinya sebagai alat saja di mata Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Itu besarnya Raja Daud. Di tengah wibawanya yang begitu tinggi, di tengah pujian-pujian yang luar biasa, di tengah penghormatan yang luar biasa, dia tidak terkesima dengan semua itu. Dia tidak lupa diri, dia tidak sombong. Dia tahu, saya ulangi, dia bukan raja sebenarnya. Raja sebenarnya adalah Allah yang hari ini kita sembah dalam nama Yesus.
Karena dia tahu semua aturan, semua pengaturan, semua yang terjadi di muka bumi ini, semua yang terjadi atas bangsa Israel ini, bukan atas kuasanya. Yang bertindak adalah Allah itu. Maka di tengah-tengah kehebatannya, di tengah-tengah kesulitannya, di tengah tantangannya, dan dia pernah lari, bersembunyi, takut. Seorang raja yang berwibawa, dia selalu mencari Tuhan, dia selalu bersorak-sorak. Bapak Ibu, orang yang sedih kira-kira bisa nggak bersorak-sorak? Secara logika kita berpikir, psikologi hari ini kita berpikir, orang batinnya sedih, terluka yang amat dalam, menghadapi tantangan yang luar biasa, kira-kira mau senyum aja, untuk angkat kepala aja mungkin kira-kiranya agak repot ya. Apalagi bersorak-sorai. Apa yang kita pelajari dari seorang raja yang hebat ini? Dia mengesampingkan, mengalahkan kekhawatiran hidupnya. Dia menolakkan rasa pengkhianatan yang begitu besar di dalam diri dan hatinya, dengan membawa hatinya, mengarahkan hatinya, mengontrol pikirannya. Allah yang harus dia sembah. Maka di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah kegagalannya, di tengah masalah dan kesulitan dan tantangannya, dia hanya fokus, dia tahu raja di atas segala raja adalah Allah yang mampu menyelesaikannya. Sehingga dia berkata, bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Hebat. Dan di tengah kesulitan itu, dia berkata, dia membawa korban syukur. Pada zaman bangsa Yahudi di zaman kuno pada masa itu, korban yang sejati itu yang pertama adalah diri orang itu sendiri untuk datang menyembah ke bait Allah. Bukan domba yang menjadi nomor satu, walaupun domba itu akan disembelih sebagai korban syukur. Tetapi bagi bangsa Israel pada zaman itu yang menyembah Allah, korban syukur yang pertama adalah dirinya. Sama dengan hari ini, bagi orang percaya yang datang mau beribadah kepada Tuhan, korban syukur yang pertama itu adalah dirinya. Maka kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru, kita akan menemukan kalimat atau frasa atau kata berkata, persiapan sebelum hari Paskah. Persiapan menjelang Sabat. Sabat itu adalah ibadah orang Yahudi hari Sabtu, kalau kita hari Minggu. Persiapan menjelang Sabat. Kenapa ada perkataan persiapan menjelang hari Sabat? Kalau kita di Perjanjian Baru hari ini, persiapan menjelang hari Minggu. Apa yang mereka lakukan persiapan sebelum hari Sabat? Betul-betul menguduskan diri mereka. Sebelum mereka datang ke bait Allah, mereka tahu bahwa korban syukur yang pertama yang Tuhan mau adalah dirinya. Korban syukur yang bagaimana? Korban syukur dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan. Hati yang hancur di sini bukan berbicara bahwa kita sedang merayakan suatu kemenangan, kejayaan, dapat bonus, naik gaji. Bukan. Tapi hati yang hancur itu berbicara penyerahan total karena aku mau menyembah Allah. Inilah persiapan orang percaya. Saya tidak tahu bagaimana persiapan kita menjelang hari Minggu, sebelum kita beribadah hari Minggu. Atau kita menganggap hari Minggu biasa-biasa, karena minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, minggu tetap hari Minggu warnanya merah. Dan itu tetap ibadah. Akhirnya kita terjebak ke dalam seremonial, karena kita tidak datang membawa hati yang hancur kepada Allah. Daud mengerti bahwa menyembah Allah itu harus punya persiapan. Dia berdoa mengususkan dirinya pada hari itu. Dia bertanya, merefleksi, merespon. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku minta ampun? Tuhan, apa yang harus ku perbaiki? Dan apa respon aku setelah ini? Itu pernyataan ibadah yang kuat. Dan saya yakin orang percaya, semuanya kita di tempat ini sebelum hari Minggu kemarin sudah merespon dan merefleksi. Kenapa saya harus duduk beribadah dan dengan firman dan dengan nyanyian, pujian, kesaksian, memberi persembahan dan semuanya?
Karena ada sesuatu. Maka ketika kita membaca tulisan Paulus, dia berkata, sesungguhnya di dalam ibadah itu mengandung banyak janji. Benar. Kalau kita betul-betul menemukan esensi daripada ibadah, maka itu Daud berkata, aku datang ke bait Allah, menyembah Allah dengan hati yang bersorak-sorak. Bukan berarti tanpa masalah dan tantangan, tetapi fokusku bukan masalah dan tantangan, tetapi fokusku adalah Allah yang mampu menyelesaikan. Seperti nyanyian, walaupun terkadang gunung itu tidak pindah dan masalah itu seakan ada, tetapi kita dikuatkan, puncaknya kita dikuatkan di dalam masalah itu. Itulah namanya Immanuel, penyertaan Allah yang menjadi penting dalam setiap ibadah orang percaya. Kata hai seluruh bumi. Apa yang dimaksud Daud dengan nyanyian hai seluruh bumi? Apakah dia bermaksud seluruh bumi itu berbicara bangsa-bangsa yang takluk kepada bangsa Israel? Atau bangsa-bangsa sekitar, atau dunia-dunia, atau negara-negara yang berada di bawah kendalinya Raja Daud? Kata eret bumi ini menunjuk bukan kata bumi pada negara-negara dan bangsa-bangsa, tetapi Raja Daud berkata, hai Israel. Bumi ini sebetulnya dia berbicara Israel pada saat itu. Bukankah engkau semuanya anak perjanjian yang dijanjikan Allah melalui Abraham? Dan dikhususkan untuk menjadi satu bangsa yang melahirkan Mesias. Melalui Yakub menjadi 12 suku bangsa yang kuat. Maka dia berkata, hai seluruh bumi, hai seluruh bangsa Israel yang Allahnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berserulah kepada Tuhan. Kenapa dia mulai daripada Israel? Karena Israel adalah bangsa pilihan Allah, seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Orang yang percaya kepada adalah imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah. Jadi bangsa pilihan Allah inilah Raja Daud itu berseru. Kenapa kepada bangsanya terlebih dahulu? Karena bangsanya ketika menyembah Allah dengan kuat, mereka selalu ingat bagaimana Musa diselamatkan dari laut Tebrau. Allah membelah lautan. Bagaimana karya Allah yang begitu besar bagi bangsa pilihan ini. Bagaimana Yosua menang atas setiap peperangan. Bagaimana hakim-hakim mengalahkan musuh dengan nama Allah, dengan nafiri Allah. Maka bangsa itu menjadi kuat bukan karena kehebatan pemimpinnya, bukan karena raja yang ahli strategi, tetapi Allah yang memimpin mereka. Bangsa itu menyaksikan dan turun-temurun diceritakan bagaimana kemuliaan Allah atas bangsanya. Maka Raja Daud berkata, ketika bangsa Israel menyembah Allah dengan benar di hadapan Allah, maka bumi penuh kemuliaan. Hosea 4 ayat 6 berkata, bumi penuh kemuliaan karena pengenalan akan Allah. Tetapi ironisnya bangsa ini pada saat itu masih ada yang menyembah berhala. Pemimpin-pemimpin masih korupsi. Pengkhianatan-pengkhianatan masih terjadi. Maka seruan ini oleh Raja Daud, hendaklah kita bangsa yang dikenan oleh Allah menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Itulah artinya bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bangsa Israel harus menjadi contoh bagi bangsa orang lain, karena Allah mereka Allah yang besar, Allah yang berdaulat yang memimpin mereka. Konteks pada hari ini kita orang percaya. Seruan ini untuk orang percaya apa? Semua orang percaya kepada Yesus, sama seperti bangsa Israel yang percaya kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Orang percaya kepada Yesus harusnya menjadi contoh, disebut sentrafugal, contoh bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus untuk menyembah Yesus. Perilakunya di dalam politik, perilakunya di dalam hukum, perilakunya dalam dunia usaha, sebagai pengusaha pedagang pasar. Semua lini kehidupan di mana orang percaya, dia harus menjadi sentral dan contoh bahwa orang berkata, orang percaya beda. Maksud Raja Daud, orang Israel berbeda dengan bangsa-bangsa karena dia punya Allah yang luar biasa. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu harus menguji dirinya, apakah dia menjadi luar biasa dan menjadi teladan bagi orang lain dalam interaksi sosial, dalam komunikasi sosial, politik, hukum dan bernegara. Apakah bangsa ini orang menjadi contoh? Orang percaya hari ini disebut pengikut Kristus menjadi contoh. Itu yang menjadi kerinduan dari raja yang hebat itu berseru dan bersorak-sorai. Di tengah
tengah pergolakan batin, pergolakan di tengah keluarganya, pergolakan di tengah bangsanya, dia berseru kepada Tuhan. Dan seruannya dia utarakan di ayat 2. Maka orang percaya, saya mengulangi sebelum masuk ayat 2, orang percaya menjadi contoh kepada orang yang bukan percaya. Tapi hari ini kita melihat apa yang terjadi, kebalik. Orang yang tidak percaya Kristus sekarang menjadi tolak ukur kepada orang yang percaya Kristus. Ini sindiran dalam sebuah pujian yang dinyatakan oleh Raja Daud. Harusnya bangsa Israel menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi malahan orang yang percaya Allah menyembah berhalanya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hari ini ada satu pembicaraan, topik pembicaraan di beberapa tempat. Orang bertanya kenapa Buddha suci itu bisa melakukan kemanusiaan yang begitu luar biasa. Dan kita lihat filsafat Taoisme, filsafat Yunani muncul kembali. Kok ada nasihat-nasihat luar biasa. Bahkan orang percaya sudah melirik ke sana. Dan akhirnya lahir suatu agama baru namanya pluralisme, yang diyakini orang percaya ini benar. Kenapa? Karena orang percaya tidak hidup di dalam yang dipercayanya, Yesus. Dan dia tidak hidup di dalam firman yang hidup, yaitu Alkitab, yang menjadi firman yang tertulis. Sehingga gaya hidup orang percaya lagi tidak menggambarkan bagaimana Allah yang memimpin hidupnya. Apakah ada kegagalan? Saya pikir ada kegagalan dalam pengajaran. Ada kegagalan dalam membaca firman Allah. Ada kegagalan dalam merespon firman Allah. Ada kegagalan dalam merefleksi tentang kehidupan sebagai orang percaya. Itu luar biasanya Daud dalam sebuah nyanyian. Ajakannya di ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Nah ini luar biasa. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Maka tema khotbah kita adalah menyembah Tuhan dengan sukacita. Menyembah Tuhan dengan sukacita. Yang pertama membawa korban syukur. Yang saya sudah jelaskan. Apa korban syukur yang pertama? Diri kita sendiri di hadapan Allah. Sebelum sampai ke bait Allah, di ruang bait Allah, bagaimana hubungan kita dengan sesama sudah selesai. Hubungan kita dengan Allah sudah selesai. Dan ketika kita masuk ke dalam bait Allah, beribadah kepada Allah, hati kita penuh dengan kasih Allah, wibawa Allah. Maka undangan itu masuknya adalah yang kedua. Tadi pertama, syarat dari menyembah Tuhan dengan sukacita, membawa korban syukur. Yang kedua adalah sukacita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, apakah kita hari ini datang beribadah kepada Tuhan dan persiapannya kemarin menjelang ibadah? Ada sukacita enggak Bapak Ibu? Ada sukacita enggak Bapak Ibu? Karena firman menulis di dalam kitab Matius, katanya, kalau kamu mau membawa persembahan ke bait Allah, teringat kamu kepada seseorang terhadap kamu, berdamailah terlebih dahulu. Kalau saya membaca itu, waduh, persiapan ibadah kita untuk masuk ke dalam pelataran Allah. Persiapan kita ternyata pada sebelum kita datang beribadah dengan sorak-sorai dan bersukacita di hadapannya, saya harus berdamai dengan Allah dan berdamai dengan yang lain. Sehingga firman Tuhan itu sangat konsisten sekali. Maka satu tema saja, benang merah saja, Yesus yang berdaulat yang memimpin kita semua. Dan Roh Kudus adalah benang merah yang meluruskan semua ajaran. Jadi beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan sukacita. Walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, walaupun kaki ini seperti berat, tapi kita membawa itu dengan sukacita. Kita selesaikan itu di kaki Tuhan. Itulah persiapan menjelang ibadah kita pada hari ini.
Maka ibadah memiliki dua pengertian sesungguhnya kalau kita membaca dari teks aslinya avoda. Pertama, ibadah itu berbicara tentang 24 jam kehidupan sehari selama 1 minggu. Yang kedua, ibadah secara seremonial adalah ibadah menguduskan diri, membawa korban syukur yang kudus kepada Tuhan diri kita. Tetapi apa pesan yang paling penting? Apakah ibadah seremonial atau ibadah yang mengikat kita kepada 24 jam dalam 1 minggu? Sehari dalam 6 hari kita hidup. Seminggu dalam interaksi. Kedua-duanya penting. Jadi ibadah itu berbicara keseluruhan hidup. Bagaimana kamu berinteraksi ketika kamu punya toko, misalnya contoh, ada orang berbelanja, bagaimana wajahmu? Apakah kamu orang menawar barang lantas kamu bilang, mau beli-beli ya? Enggak ya, pulang aja kau. Hargakan suka-suka aku. Ini tidak beribadah Bapak Ibu. Amin? Tidak ada yang berani amin. Karena belum ada persiapan ibadah. Ketika kita menjadi customer service di sebuah bank, bagaimanapun orang tuanya lelet sekali, kita ngomong A dia B, kita bilang B dia A, B, C, D, dan kita kadang nyambung, kadang tidak, seperti sinyal yang terputus di tengah hutan. Apakah kita bilang, Pak, maaf Pak, besok aja lagi datang Pak, bawa keponakannya. Jadi ibadah berbicara interaksi kehidupan sehari-hari. Bagaimana komunikasi politik, hukum, itu bagian ibadah. Hari ini dunia itu rusak, bukan kita tidak beribadah, tapi kita tidak mengerti bagaimana beribadah. Itu persoalannya. Hampir semua orang beribadah, betul nggak? Betul nggak? Tapi interaksi sosialnya akan tergambar ibadahnya. Jadi ibadah sejati itu mengesampingkan siapa dirimu. Aku orang hebat, aku berkuasa, aku punya hak di sini. Aku mau bilang A, aku bilang B, aku mau usir, aku usir. Itu free will yang terlalu bebas. Nah, itu dosa. Maka ibadah itu interaksi. Di pasar, ketika menawar barang, orang tidak mau, langsung kita kata-katain dia. Payah kali Eda ini. Dah berkali-kali ku bilang duitku segini, tak mau juga, besok tak ku belilah, tak laku barang Eda. Kira-kira gimana itu ya interaksi ibadah kita? Saya kadang ke pasar, saya ketemu juga ada orang kayak begini. Hari Minggu beribadah mereka. Tapi prakteknya di dalam ibadah itu. Jadi ibadah pengertian pertama itu interaksi komunikasi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Saya pernah nonton salah satu cerita inspirasi. Ada satu keluarga orang kaya datang ke sebuah restoran tanpa sengaja. Dia menemukan rambut di dalam makanan yang mau dia makan. Tiba-tiba istrinya nyelonong mau ngomong, langsung dia tutup mulut istrinya dan dia berkata, jangan. Dia tetap makan dan menghargainya dan tidak bersuara apapun. Dan dia membayar layak. Dan dia membiarkan sehelai rambut itu ditaruh di atas tisu, biar orang yang mengangkat itu melihat tanpa dia menghina makan. Kalau kita coba, aku bayar mahal ini ya, ganti cepat. Apa ini? Saya belajar sebuah interaksi sosial. Luar biasa ibadah orang ini. Saya pikir kalau kita mungkin sudah naik emosi kita mungkin ya. Sama saya juga begitu. Sama-sama manusia kita ya. Amin. Amin. Kalau nggak sama Bapak nggak ketawa. Jadi tegang kita. Ibadah itu. Ibadah yang kedua itu di hari ini. Tapi gambarannya adalah di mana kita berada. Tapi beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Syarat yang kedua, pertama membawa korban syukur, yang kedua sukacita. Sukacita itu hasil dari apa? Sudah berdamai dengan Allah. Tuhan ampuni dosa saya. Sudah berdamai dengan sesama. Ampuni, sebut namanya kalau belum bisa ketemu. Tapi kalau ada nomor WA-nya, WA. Amang, apa kabar? Ito, apa kabar?
Baya apa kabar? Tante, Om, Ai, Aci apa kabar? Kaget dia. Kemarin baru marah-marah, kok sekarang tanya apa kabar? Itulah damai yang kita bawa. Amin. Kita mengkesampingkan dulu semua urusan yang membuat ibadah kita tidak baik di mata Tuhan. Tetapi setelah kita kesampingkan, kita hidupi kembali pelan-pelan sehingga kita membawa damai. Itulah kita menjadi saksi. Maka berita Allah itu di Injil itu sudah diberitakan di sini. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi, melalui Israel, melalui orang percaya. Kita sudah beritakan Injil melalui hidup kita dengan beribadah yang benar. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, di zaman dulu kota itu ada gerbang. Setiap kota itu ada gerbang. Jadi ketika orang ingin menghadap raja-raja di dalam istana, dari jauh mereka sudah bersorak-sorai sebelum masuk pintu gerbang. Mereka tidak tahu keputusan apa yang diberikan raja kepada mereka. Tetapi bagi mereka harus menghormati raja mereka. Dan mereka sebelum masuk pintu gerbang itu, mereka nyanyi-nyanyi dengan sukacita. Biasanya menghadap raja itu akan membawa upeti-upeti hasil-hasil yang mereka dapat dari tempat mereka untuk bawa menghadap raja. Maka ini dinyanyikan Daud tahu karena dia raja. Maka dia merajakan raja di atas raja, yaitu Allah, dengan dia bersorak-sorai menyambut Allahnya. Tentu di dalam hati dan kehidupannya. Di ayat ketiga, ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ada metafora kata domba dan gembala. Tetapi sebelum sampai kepada metafora domba dan gembala, Daud berkata, ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punyalah dialah kita. Ini pengertian yang benar. Dia tahu walaupun dia raja tapi dia ciptaan. Ini selaras dengan Ulangan 6 ayat 4. Ketahuilah hai bangsa Israel, Tuhan kita Allah. Tuhan itu Allah yang Esa. Satu-satunya Allah yang memiliki kehidupan. Berarti Daud tahu bahwa dia ciptaan. Dan ketika kita datang beribadah adalah kita memohonkan segala sesuatu, meletakkan dasar kehidupan kita kepada Allah. Karena kita tahu kita tidak kuat. Keputusan tertinggi, jodoh, pertemuan, rezeki, dan semuanya kita tahu. Kita tidak bicara takdir, tapi kita bicara semua dalam keputusan Allah. Maka datang beribadah itu menyatakan kita ini milik Allah. Dan kita datang kepada sang pemilik itu, yang memberi kedaulatan, yang memutuskan segala sesuatu di dalam hidup kita. Maka beribadah esensinya bertemu dengan Allah itu sendiri. Menyatakan siapa kita di hadapan Allah. Menyatakan Allah itu adalah pencipta dan penguasa, raja di atas segala raja. Maka ibadah yang demikian tentu akan menghasilkan sukacita. Banyak kita beribadah tapi tidak meletakkan posisi diri kita sebagai ciptaan. Tapi kita beribadah memposisikan diri sebagai apa? Saya yang berkhotbah ini juga beribadah, Bapak Ibu. Saya harus meletakkan diri saya, bukan saya yang berbicara, tapi Allah yang berbicara sesuai firman. Saya meletakkan dasar hidup saya ini adalah karena Allah kasih anugerahnya, karena penyelamatan yang saya terima dari Dia dan penebusannya, karena karyanya lah saya ada. Saya melakukan tugas ini karena saya mengasihi Kristus dan mengasihi sesama. Wujud saya tahu siapa saya di hadapan Allah, dan saya mengerti panggilan saya di hadapan Allah. Bernyanyi dan memuji Tuhan, menyanyi dan bersaksi kepada Tuhan, duduk mendengar firman Tuhan, itu sedang menyatakan bahwa saya milik Allah. Saya datang kepada sang pemilik itu, sang yang punya kehendak dan jalan hidup saya. Kepadanya lah kuserahkan tanpa khawatir. Dan aku tahu hari esok bersama dengan Dia ada solusi dan jalan keluar. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itu esensi beribadah sesungguhnya. Bapak Ibu bukan sekedar duduk, Bapak Ibu. Saya bukan sekedar berdiri di tempat ini, tetapi saya duduk dan berdiri di dalam kekekalan. Saya duduk dan berdiri di dalam rahmat-Nya. Saya duduk dan berdiri di dalam kerajaan-Nya. Amin. Karena kita sedang menyembah Raja yang sama, Yesus, di dalam kerajaan-Nya.
Dia yang dimuliakan di seluruh aktivitas ibadah dan kehidupan kita. Maka Daud berkata, ketahuilah, itu peringatan sesungguhnya. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punyalah dialah kita. Kalau punya kita, kita contoh. Kalau kita punya pohon mangga, kita rawat enggak? Rawat. Kita biarkan orang sembarangan di atas pohon itu? Tidak, karena itu punya kita. Kalau kita punya Allah, Allah biarkan di hidup kita sembarangan? Tidak. Dia biarkan orang mengobok-obok kita sembarangan? Tidak. Dia akan pelihara dan rawat kita. Itu arti Allah memiliki kita. Sama dengan kita memiliki luar biasa Allah itu. Maka kita disebut gambar dan rupa Allah. Kemudian dia sebut umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ini metafora. Daud berbicara tentang dirinya seorang gembala. Tapi Daud tahu Allah itu seperti gembala itu juga. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, akulah gembala yang baik. Kalau kita punya domba misalnya atau sapi, tentu kita berikan rumput yang bagus. Kita akan berikan air ketika dia haus. Ketika dia sakit kita obati. Ketika dia entah kemana kita cari. Daud mengerti bahwa Allah sang pemelihara hidup, Allah sang pelindung hidup, Allah yang mengerti dan memberi jawaban doa. Maka dia berkata, Allah adalah gembala. Amin Bapak Ibu. Maka kalau kita percaya Allah adalah gembala, kita tidak khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Kita tidak khawatir akan hari esok. Kita tidak akan khawatir tidak ada jalan keluar. Kita tidak khawatir makan dan minum, karena kita tahu Dia sang pemelihara. Memang pasti ada tangisan, rintihan. Tuhan senang tangisan air mata orang yang hancur di hadapannya, berlutut di hadapannya. Tuhan senang itu. Tuhan mau kita datang dengan hati yang hancur. Tuhan mau kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Dia, karena Dia gembala. Nah, kalau kita mempercayakan Dia sebagai gembala, jalani hidup tanpa khawatir. Walaupun khawatir itu ada, seperti gunung yang tidak berpindah itu. Tapi di atas itu kita tahu ada penyelesaian, karena Dia Raja di atas segala raja, tabib segala tabib, segala persoalan, karena Dia disebut penasehat ajaib. Kemudian ayat keempat, ini diulang lagi, masuklah melalui pintu gerbangnya dan dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Memang Daud orangnya suka bernyanyi. Daud kalau nyanyi pakai kecapi. Suaranya walaupun bisa tinggi, tapi kadang dia turunkan menjadi nada rendah, karena yang paling tinggi itu hak Tuhan. Dia tahu posisinya di hadapan Tuhan. Walaupun dia jenius dan pintar, tapi kepintaran dan kejeniusan, kehebatannya dia tundukkan itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan sikap hati. Perhatikan, dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sikap hati, bukan dengan penampilan, bukan dengan kemampuan. Kalau kita memuji Tuhan dan datang kepada Tuhan, menunjukkan, lihat suara saya bagus sekali, ketika saya menyembah bagus saya, lihat musik yang saya mainkan. Itu tidak memuji Tuhan. Anda sedang mengeksplorasi diri Anda di hadapan orang lain. Anda sedang tidak memuliakan Tuhan. Kalau saya hari ini berkhotbah, saya menunjukkan kejeniusan saya, kemampuan saya mengeksplorasi, mengeksegese, menggali firman Allah, saya tidak memuliakan Tuhan. Walaupun itu alatnya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan pakaian yang indah dan semua, itu wajib, benar. Kita harus datang dengan Tuhan dengan baik. Tetapi bukan itu untuk menunjukkan kualitas kita. Atau cara kita berjalan, cara menyapa, apa yang kita pakai untuk menunjuk kualitas kita. Kita tidak berkualitas di mata Tuhan, karena kita ini debu tanah. Kita orang yang dipindahkan dari neraka ke sorga. Kita ini adalah orang yang menerima anugerah.
Amin. Saya tidak sedang menyinggung pemain musik atau semua. Saya berbicara pada diri saya sendiri. Ketika kita memuji Tuhan, melayani Tuhan, kita harus di bawah kendali Tuhan. Bukan ego dan kemampuan kita. Oh, karena saya bisa. Oh, karena suara saya. Oh, karena saya ditugaskan. Ini tidak bersorak-sorak. Ini tidak masuk ke dalam pintu gerbang dengan ucapan syukur. Semuanya ketundukan kita. Semuanya tidak ada esensi diri kita, tapi esensi Allah yang ada di dalam kita. Itu ibadah sejati dengan perkataan kita masuk dengan puji-pujian. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus betul-betul datang kepada Tuhan. Yang pertama dengan kabar syukur. Yang kedua bersukacita. Di dalam sukacita itu bukan sukacita karena kita bisa, bukan karena kita banyak uang, bukan kita berprestasi, bukan karena kita baru juara 1 atau dapat bonus. Sukacita karena kita tahu Allah suka dengan hati yang hancur. Bukan kita tanpa masalah, tapi kita datang karena kita tahu penyelesaian masalah ada di dalam Tuhan. Itu bersukacita. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir mungkin yang kita tunggu-tunggu untuk selesai ibadah kita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kalau kita melihat ini ada dua perasa. Pertama, sebab Tuhan itu baik. Tetapi sebab Tuhan yang baik itu disebut apa baiknya? Baiknya Tuhan itu disebut kasih setianya untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kasih setianya turun-temurun. Itu berbeda. Seperti sama. Apa ini maksud dengan kasih setianya untuk selama-lamanya? Allah berjanji kepada kita melalui Kejadian 3:15, permusuhan antara perempuan itu dan keturunan iblis itu. Dan Dia menyiapkan jalan bagi kita, yaitu dirinya. Dia nyatakan dirinya, dan Dia pilih Abraham. Dia pilih Musa. Dia pilih nabi-nabi, sampai melalui perawan Maria janjinya dipenuhi, lahir Yesus. Dia setia karena tidak ada satu jalan pun yang bisa menuju kepada surga tanpa dirinya. Dia menebus kita dari dirinya sendiri karena janjinya, bukan karena kita hebat. Ada orang berkata, karena kita ini kan gambar rupa Dia, karena kita kan mahkota ciptaannya, maka itu Dia menebus kita. Tidak, Dia menebus kita karena janjinya. Itu setia. Allah berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Tapi kalau manusia berjanji, besok ya, kalau aku dapat untung, akan kuberikan kamu hadiah. Kalau aku dapat untung, ternyata seminggu kemudian dia dapat untung. Dia pura-pura nggak tahu bahwa dia janji mau kasih hadiah. Itu manusia. Dan dia bilang, rugi juga. Biar ku makan aja lah dulu di rumah makan terhebat di sini, ku lupakan dulu janjinya. Itu manusia. Tapi Allah berkata Dia setia untuk selamanya. Dia setia kepada dirinya yang berjanji, bukan setia kepada kita. Karena Dia yang membuat permusuhan antara perempuan dan keturunan iblis. Janji itulah sehingga kita diselamatkan. Dia menyelamatkan kita dari dirinya sendiri. Yang kita langgar adalah perintahnya. Kemudian Dia bilang, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Beda dengan setia pertama. Turun-temurun apa? Generasi-generasi dari Adam dan Hawa Dia berjanji terus kepada Nuh, terus Abraham, Musa, hakim-hakim, terus nabi-nabi, terus sampai Yohanes di padang gurun yang berseru-seru, sampai Yusuf dan Maria, sampai kepada Yesus mati, bangkit hari ketiga 40 hari. Janji kirim Roh Kudus. Ini kita pada hari ini. Janjinya turun-temurun sampai generasi ke generasi yang percaya kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kita menyembah Allah, membawa pujian kepada Allah. Pertama, harus dengan korban syukur. Korban syukur kita adalah diri kita. Dan baru yang lain. Harta kita atau apa, suara kita, talenta kita. Yang kedua, datang ke bait Allah menyembah Tuhan dengan sukacita. Walaupun ada tantangan seperti tadi. Kesaksian hambanya. Kemudian kita beribadah dengan setia. Kata setia itu pistis atau pistio sebetulnya dari kata Yunani yang artinya iman,
Jadi orang yang setia itu ada orang yang beriman. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dan dia tidak pungkiri bahwa tidak ada sesuatu pun yang hebat dalam dirinya, tidak ada sesuatu kekayaan yang melebihi dari orang lain, tapi semuanya bersumber daripada Allah, sumber daripada kekayaan. Pada zaman itu tidak ada yang lebih hebat daripada Raja Daud. Tapi Raja Daud memposisikan diri dan tahu diri. Banyak orang percaya hari ini tidak tahu diri, sehingga lupa memposisikan dirinya. Baru sedikit saja diangkat status sosialnya oleh Allah, sedikit saja dinaikkan berkatnya oleh Allah, gengsinya sudah melebihi Raja Daud. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus mengingatkan kita betapa pentingnya kita setia kepada Tuhan Yesus dengan korban syukur, dengan sukacita, dengan setia. Mari kita bangkit berdiri untuk